Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak dan Ibu, apa kabar? Baik apa sehat? Baik dan sehat atau sehat dan baik ya. Kita berdoa mudah-mudahan sehat kita hari ini sampai berangkat sampai pulang lagi. Kira-kira berangkatnya kapan nih Ibu? Bulan Juli ya. Puasanya bulan April. Maret masuk akhir Maret awal April udah puasa. Ya. Jadi waktu Bapak dan Ibu itu sebetulnya tidak lama lagi. Ya. Sebentar lagi masuk puasa. Setelah puasa 1 bulan tuh ribet ya. Karena apa? Haji itu dimulai dari Syawal. Ya, setelah puasa ribut untuk macam-macam ya. Silaturahim, kemudian halal bihalal dan seterusnya. Tahu-tahu kita mau berangkat. Biasa berangkat tuh habis Syawal udah mulai berangkat. Itu udah waktu yang sibuk. Oleh karena itu Bapak dan Ibu masih punya waktu 3 bulan efektif untuk belajar. Makanya di mana-mana ikut. Saya sering nyarankan ikut di mana-mana. Kenapa? Supaya ilmunya bertambah terus, tidak lupa. Ya, termasuk juga mungkin sudah ada yang 2 kali atau 3 kali yang ikut. Coba ngancung yang 2-3 kali. Itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Alhamdulillah. Tidak begitu banyak. Artinya yang separuh kemarin, ya, berarti sudah punya ilmu nanti akan berangkat pada tahun ini, insya Allah. Insya Allah yang separuh kemarin yang belum berangkat, insya Allah katut. Tambah nanti yang separuh lagi, yang Bapak, yang porsinya ada di atas, ya. Tapi kemarin itu keluar porsi sekitar 1.300 sekian, betul ya? Kemudian tahun ini mungkin separuh, bukan separuh dari porsi, separuh dari kuotanya Kota Solo. Kota Solo itu punya kuota sekitar 650 maksimal. Kalau yang kemarin masih ada 200-an, berarti tinggal 300-an. Jadi Bapak-Bapak kira-kira urutan yang 1 sampai 300, mudah-mudahan Allah memperkenankan untuk menjadi tamunya tahun ini. Allahumma amin ya, insya Allah. Bapak dan Ibu, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa Bapak dan Ibu, Masya Allah ya, paling tidak sudah ada gambaran kesempatan untuk menjadi tamunya Allah. Ya, betapa mulianya ya Bapak dan Ibu. Makanya ada waktu tinggal sekian ini jangan sembarangan. Jangan sembrono. Jangan membuat hal-hal yang maksiat. Bersihkan hatinya. Ya. Setiap malam tahajud. Ya Allah berikan kemudahan pada saya. Allahumma yasir. Ya. Allahumma yasir wa tu'asir. Ya Allah berikan kemudahan pada saya. Untuk memenuhi panggilan-Mu Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata. Masya Allah udah menghafal ya. Nah, insya Allah ya, Bapak dan Ibu, kami ini Bapak-Bapak lihat semua ya, teman-teman kita itu bersemangatnya mereka membantu tamu-tamunya Allah. Saya tidak bantu orang per orang, tamu-tamunya Allah, calon tamu-tamunya Allah. Allah saja memuliakan Bapak dan Ibu, apalagi kami ini gitu ya. Kami ini insya Allah. Jadi apa saja pelayanan yang ingin diperlukan, silakan sama teman-teman ya. Mau bertanya tentang haji apa-apa, tanya sama teman-teman di sana. Ya, insya Allah bisa. Kalau ada tetangga-tangganya anggota IPHI, tanya di sana. Ya. Nah kemudian tidak lupa kita panjatkan salam dan salawat kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nanti ya, kalau Bapak dan Ibu dapat gelombang pertama, insya Allah kita ke rumahnya Rasulullah. Ya, di situ ada makamnya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Masya Allah luar biasa ya. Saya bayangkan Bapak dan Ibu kita berselawat di sini sama-sama, ada yang bermacam-macam ya. Saya kemarin baru diundang selawatan di Mangkunegaran. Masya Allah semangatnya. Saya tuh bayangkan
betapa indahnya apabila mereka dapat berselawat di samping Rasulullah. Ya. Yang sudah haji itu bisa berselawat, apalagi bisa, minimal bisa selawat di dalam rumahnya Rasulullah, dalam Masjid Nabawi, ya. Makanya satu catatan untuk ibu dan bapak, apabila sampai di Masjid Nabawi atau perjalanan menuju ke Masjid Nabawi, tolong diperbanyak baca sholawat, ya. Perbanyak baca sholawat, insya Allah akan dimudahkan Allah. Yakin dah itu. Sholawat itu kan tidak mengkultuskan Muhammad, tidak sama sekali. Allahumma sholli, kita mohon pada Allahnya, ya, untuk menyampaikan salam dan salawat kita pada junjungan kita. Kan tidak tidak menyekutukan. Itulah kehebatan sholawatnya orang Islam, ya. Jadi kita tidak menyekutukan siapapun, makanya memperbanyak salawat. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan mengikuti manasik IPHI ini, Bapak dan Ibu punya kepahaman, ya. Jadi jelas, oh ternyata, ya, haji itu mudah, ya. Tapi kadang-kadang, ini saya banyak teman banyak, ya. KBH banyak sekali, ya. Tapi kadang-kadang nggak mudeng, gitu ya. Kenapa? Tidak secara sistematis. Tahu-tahu belum apa-apa udah nerangkan tentang tawaf. Tahu-tahu belum apa-apa udah nerangkan tentang sa'i. Belum apa-apa udah nerangkan tentang Arafah dan seterusnya. Kalau kita enggak, kita urutkan Bapak Ibu dari perjalanan sampai tahallul haji, tahallul awal dan tahallul akhir. Tapi ini kita akan bicara tentang umroh, perjalanan umroh terlebih dahulu. Kenapa? Kita lihat ya, monggo kita mulai Bapak dan Ibu. Ibadah haji, ya, itu terdiri dari dua kegiatan, ya, umroh dan haji, ya. Makanya dikatakan kalau umroh itu hanya dilaksanakan dalam masjid dan sekitarnya, gitu ya. Itu kalau umroh, ya. Kalau haji ditambah dengan di samping di Masjidil Haram, kemudian juga ditambah dengan Arafah, kemudian Musdalifah dan Mina, ya. Jadi ibadah haji itu dibagi dua kegiatan, umrah dan haji. Makanya umrah wajib ini termasuk di dalam apabila kita melaksanakan ibadah haji. Jadi umrah sudah gugur. Jadi Bapak dan Ibu kalau melaksanakan haji, ibadah umrahnya sudah gugur. Tapi kalau orang melaksanakan ibadah umrah sekian kali pun tetap hajinya belum gugur, ya, tetap harus melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kemudian kalau umrah itu dikerjakan hanya Mekah, dikerjakan di dalam Masjidil Haram dan sekitarnya. Kalau haji dikerjakan Mekah dan sekitarnya. Sekitarnya itu masuk nanti Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina. Itu sekitarnya, ya. Next kita lihat lagi, ya. Nah, ada 3 macam dalam melaksanakan ibadah haji. 3 macam ini hanya kita pilih salah satu, ya. Mau pilih qiran, mau pilih ifrad, mau pilih tamattu, boleh. Tapi coba kita lihat, apabila kita mengambil haji qiran, itu melaksanakan umrah, kemudian haji bersamaan, ya, bersamaan. Kemudian kalau kita mengambil ifrad, itu haji dulu, kemudian baru umrah. Ini yang paling berat. Umpamanya Bapak dan Ibu berangkat menuju ke Saudi, ke Mekah, Madinah, selama belum melaksanakan ibadah haji, belum bisa melepaskan pakaian ihramnya. Sampai haji selesai, baru nanti pakaian ihramnya dilepas. Itu selamanya pakai ihram. Sampai setelah melaksanakan ibadah haji, itulah yang sangat berat sekali. Makanya saking beratnya, kemudian Rasulullah memberi keringanan pada sahabat-sahabatnya. Diberikanlah yang namanya haji tamattu, ya. Tamattu, diberi haji tamattu. Karena apa? Itu untuk meringankan para sahabat-sahabat yang sudah tele-tele gitu ya. Udah kesel gitu ya. Jadi berangkat perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah dan menunggu tanggal 8 Zulhijjah, para sahabat tidak kuat lagi, ya.
Nggak kuat macam-macam. Kecapean, pengen mandi dan seterusnya. Apalagi punya istrinya masih muda dan seterusnya, bapak masih muda dan seterusnya. Makanya Rasulullah itu memperkenankan para sahabatnya untuk mengambil haji tamattu. Ya, 99,9 orang Indonesia itu mengambil haji tamattu. Ya, tidak ada haji tamattu. Ya, Bapak dan Ibu setuju nggih kita bahas hanya haji tamattu? Setuju nggih? Karena kita ngambil tamattu, gitu. Ngambil haji tamattu, kita melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian baru haji. Nih kita lihat lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang pemberangkatan, jadi haji itu kan akan berangkat menuju ke Mekah, ke Jeddah terlebih dahulu atau ke Madinah terlebih dahulu. Saking padatnya Jeddah dan Madinah, makanya pemerintah Indonesia membagi dua. Haji yang terbesar adalah haji Indonesia, ya. Makanya pemerintah membagi dua gelombang. Jadi berangkatnya dua gelombang. Kalau umpamanya Solo, embarkasi Solo itu ada 30.000 sekian. 32.000 atau 36.000 dibagi dua. Jadi yang 18.000 atau 20.000 itu gelombang pertama. Kemudian selebihnya gelombang kedua. Dapat yang mana saja tidak penting, ya. Tapi berdoalah mudah-mudahan dapat gelombang satu. Tapi tidak penting sama. Yang penting apa? Yang penting kita bisa sampai ke Mekah dan Madinah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu yang penting, ya. Nah, nanti berangkatnya kapan-kapan tidak masalah, ya. Berdoa aja pada Allah. Nah, kemudian gelombang satu, ya, itu kita berangkat Madinah terlebih dahulu, ya. Ini malah gelombang 2 Madinah. Oh enggak, betul. Maaf. Jadi gelombang 1 kita dari embarkasi ya. Sudah pernah lihat embarkasi? Sudah? Sudah belum? Sudah pernah masuk? Sudah, ya? Nah, alhamdulillah berarti udah punya gambaran, ya. Jadi kita nanti berangkat dari balai kota atau dari apa? Masjid besar. Ya, dari sana kita masuk embarkasi, ya. Nanti ada gambarnya. Masuk embarkasi, kemudian di embarkasi kita akan terbang langsung menuju ke Madinah, ya. Jadi Bapak dan Ibu langsung menuju ke Madinah, ya. Kemudian dari Madinah terus ke Mekah. Di Madinah kira-kira ada waktu 10 hari, ya. 9 sampai 10 hari, biasa 9 hari. 9 hari itu dapat 40 waktu sholat sholat wajib fardu, ya. 40 kali sholat, ya, di Madinah, di Masjid Nabawi. Setelah itu kita siap-siap berihram, ya. Kita akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Kemudian kita selesai semuanya, kita kembali lewat Jeddah. Jeddah kemudian terbang ke Indonesia lagi. Itu perjalanan gelombang pertama, ya. Itu diingat-ingat perjalanan gelombang pertama. Ya sederhana sekali, tidak perlu dicatat, tidak apa-apa. Dan kemudian gelombang kedua ini embarkasi, kemudian di Sumarmo, sama ya di Sumarmo, kemudian kita menuju ke Jeddah. Setelah Jeddah kita masuk ke Mekah. Setelah ke Mekah baru selesai ibadah haji, baru kita ke Madinah. Dari Madinah pulang ke Indonesia. Bapak dan Ibu bisa lihat ada perbedaan ya di sini. Perbedaan pertama adalah Solo Madinah. Yang kedua Solo Jeddah. Kalau ada perbedaan berarti nanti mikotnya, nah ya, mikot nanti akan berbeda. Ya, mikotnya tempat kita melaksanakan niat untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji terlebih dahulu di mikot, ya. Jadi dalam Islam itu semua ibadah itu ada tempat yang memulai, ada waktu yang memulainya. Semua sholat kita dengar waktu azan, kita datang ke masjid. Terutama bapak-bapak, ya. Bapak datang ke masjid semua, nggih? Alhamdulillah, berarti bapak-bapak yang soleh, gitu ya. Kalau tidak datang ke masjid namanya bapak yang soleha. Ya ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu punya suami, Pak, ayo Pak datang ke masjid Pak, nanti tidak
bilang sama Pak Zainal, Bapak solehah gitu ya. Didorong. Karena di sana kalau Bapak dan Ibu terbiasa ke masjid, insya Allah di sana pun terbiasa ke masjid. Ya, itu yang paling penting. 100.000 kali derajatnya kok ya. Next ya. Kemudian kita lihat lagi. Bapak dan Ibu, ini sekedar gambaran ringkas saja ya. Jadi perjalanan gelombang pertama Bapak dan Ibu dari embarkasi ya. Siap-siap di embarkasi ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu terbang ke Madinah. Madinah selama 9 hari ya, untuk mengerjakan ibadah semaksimal mungkin ya. Ibadah sholat sebanyak 40 kali ya. Ganjarannya 1000 kali. Kalau di kita 27 kali, kalau ini 1000 kali. Makanya digunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Ya, karena apa? Kesempatan Bapak dan Ibu yang sudah menunggu berapa tahun? 20 tahun. 13 tahun sudah menunggu ya, makanya digunakan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti detailnya akan kita jelaskan lagi ya. Memang kita coba untuk bolak-balik supaya terserap di alam bawah sadarnya. Tahu-tahu nanti waktunya udah ingat gitu ya. Nah kemudian setelah 9 hari kita siap-siap berpakaian ihram ya. Saya katakan dari Madinah siap-siap berpakaian ihram. Kemudian sudah berpakaian ihram, kita akan menunjukkan tempat mikot yang namanya Bir Ali atau Zulhulaifa ya. Itu jaraknya kira-kira cuma 12 kilo dari kota Madinah ya. Kemudian dari sini kita sholat 2 rakaat di masjid ini ya, di masjid Bir Ali, ada masjidnya, nanti akan kita kelihatan. Kemudian dari sini setelah selesai sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah ihram atau sholat tahiyatul masjid atau sholat, yang penting sampai di sana sholat 2 rakaat ya. Sholat tahiyatul masjid boleh, sholat tergantung niatnya. Nanti tanya sama ustadznya kira-kira ya. Saya ini tidak detail ya, cuma gambaran perjalanan saja. Nah kemudian setelah itu kita turun naik ke bis lagi ya. Sudah dikumpul di bis semua, Bapak dan Ibu sudah siap berpakaian ihram, Bapak dan Ibu sudah sempurna ihramnya ya. Nanti akan dipelajari bagaimana ibu-ibu berpakaian ihram yang sempurna. Walaupun begini sudah termasuk pakaian ihram, tapi masih kelihatan telapak tangannya, masih kelihatan tangannya, ada rambutnya keluar dan seterusnya. Kalau berpakaian ihram harus rapat semuanya. Nanti akan ada tentang fikih wanita, ya detail itu wanita ya. Kemudian berikutnya bapak-bapak harus sudah siap dengan pakaian ihramnya, jangan ada nanti berpakaian celananya masih tinggal di dalam kait sarung ihramnya, jangan ya. Sudah dicek semua oke. Kemudian dari bus ya kita melafalkan niat labbaik Allahumma umratan. Kenapa umroh? Karena kita ngambil haji tamattu ya. Jadi kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Makanya niatnya umroh ya. Allahumma umratan, umroh ya di sini ya. Nah kemudian kita menuju ke Mekah, dalam perjalanan menuju ke Mekah itu sudah berihram. Kemudian Bapak dan Ibu selama melafalkan niatnya itu sudah berihram, artinya udah kena larangan-larangan ihram. Jangan sampai ada yang melanggar apa? Larangan ihram ya. Jangan sampai auratnya dibuka apalagi dalam perjalanan ya. Nanti turun pada tempat istirahat, ibu-ibu kalau pengen pipis langsung apa namanya pakaian cincin diangkat gitu ya, dua-dua melayu di kamar mandi. Padahal auratnya udah kelihatan itu kena dam gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, perjalanan ini makan waktu kira-kira 6 sampai 7 jam termasuk istirahat di perjalanan. 6-7 jam ini cukup lama, tapi kondisinya ibu dan bapak masih berpakaian ihram. Kalau masih berpakaian ihram harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti bisa membuka aurat atau yang lain-lainnya. Nah kemudian sampailah kita ke Mekah.
Ya. Di Mekah kita akan menunggu masuk ke hotel, pakaian-pakaian kita semua masuk ke hotel, ya. Kemudian ibu dan bapak juga akan mendapatkan kamar, ya, masing-masing. Kemudian dari hotel kita siap-siap untuk melaksanakan umrah, ya. Jadi bapak dan ibu, perjalanan sampai di Mekah, kemudian untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi separuh dari kegiatan ibadah umrah, ibadah haji sudah akan terlaksana, yaitu ibadah umrah terlebih dahulu. Ya, tadi kita mengambil haji tamattu, umrah terlebih dahulu, baru haji. Ya, umrah terlebih dahulu, baru haji. Jadi bapak-bapak nanti mesti melaksanakan umrah terlebih dahulu. Ya, ingat-ingat ya, melaksanakan umrah terlebih dahulu. Nah, kemudian melaksanakan umrah itu ada di dalam Masjidil Haram dan sekitarnya. Apa yang akan dilaksanakan? Apa? Tawaf, apa lagi? Sa'i, apa lagi? Tahallul. Ya. Setelah berpakaian ihram, setelah berihram, setelah niat sampai di Mekah, apa yang kita laksanakan? Tawaf, sa'i, tahallul. Kali lagi, apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Dan harus tertib, urut, ya. Tidak boleh mencang-mencong, tidak boleh tahallul dulu, ya. Tidak boleh sa'i dulu, harus mengikuti tawaf. Ingat ya, itu season pertama dalam melaksanakan ibadah haji. Umroh terlebih dahulu, ya. Gampang ya. Melaksanakan ibadah haji piye? Tamattu umroh terlebih dahulu, gitu ya. Umroh bagaimana? Pakai ihram, niat di mikot, berihram, ya. Allah mau umratan, kena larangan ihram, kemudian sampai di Mekah, kemudian melaksanakan apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Lalu potong rambut sedikit, gak usah digundul dulu. Gundulnya nanti. Selesailah ibadah umroh. Gampang nomboten. Gampang nomboten. Gampang. Tawaf, ya. Kenapa Bu? Ben eleng-eleng ya, ben ingat-ingat. Wis terserap di alam bawah sadarnya, di otaknya ini nanti kalau sana saking ngopo ya. Nah, sampai di awal dia Arab tawaf. Apa ya? Awal dia Arab sa'i. Apa ya? Awal dia Arab tahlul. Selesai. Oke? Okay? Selesai itu pun ayam. Pun ayam kenapa? Artinya kita sudah berpakaian biasa kembali. Tidak berpakaian ihram lagi, ya. Tapi larangan ihram harus tetap terjaga seluruhnya. Karena itu pembelajaran pertama kita melaksanakan ibadah haji. Kita itu dididik oleh Allah untuk menjadi apa? Setelah haji lebih baik daripada kemarin. Ya. Larangan ihram itu diantaranya apa? Tidak boleh rofas. Ya. Tidak boleh jidal. Tidak boleh apa lagi? Usuk apa ya? Apa Pak Tawi? Nah, ya. Fasik ya. Tidak boleh. Itu bawa pulang itu tidak boleh jidal. Ya. Jidal apa Pak Tawi? Ini buku saya di situ. Padu ya. Sama tanggone, sama bojone dan jangan padu. Pelajaran dari itu tadi. Selama kita berjalan, nanti setelah umrah, tidak usah padu, saman konco sak kamar. Penyakit ibu-ibu yang paling pertama, paling banyak itu adalah tukaran di koncone sak kamar. Tukaran tanda petik loh ya. Ibu-ibu bapak, ada protes bapak, ya. Tapi engkau buktinya nanti gitu ya. Selain secara buktinya nanti. Tapi harus siap-siap ya. Kenapa saya bicara seperti ini bukan nyalahkan ibu boten, tapi untuk mempersiapkan diri. Oh ya ternyata Pak Zainal ngomongin kono ya. Ternyata awak dia tukaran ya. Isah-isah piring tukaran. Berebut tempat tidur itu tukaran. Oh penak itu jedak AC. Oh penak itu juga kamar mandi dan seterusnya. Nggih? Ingat-ingat nggih? Apalagi dalam kondisi berpakaian berihram. Jangan sampai jidal gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian setelah kita ada di masjid, setelah kita berada di Mekah ya, selama sekian hari menunggu waktu kita akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu waktunya saya tidak tahu. Yang penting pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah kita akan diberangkatkan menuju ke Arafah, ya.
Atau kalau Rasulullah itu kita akan menuju ke Mina, mabit di Mina sana. Ya, ada dua. Caranya Rasulullah mabit di Mina terlebih dahulu. Ya. Tarwiyah sana ya. Kita mabit di Mina terlebih dahulu, ya. Kemudian di sana kita akan menunggu melaksanakan wukuf. Itu ada puncak ibadah haji, ya. Nanti detailnya akan kita sampaikan. Jadi di Arafah kita wukuf sampai nanti terbenam matahari pada tanggal 9. Kemudian kita akan berangkat menuju ke Musdalifah, ya. Mabit di malam hari. Ini belum jelas sih, nanti kalau udah lihat gambar-gambarnya akan lebih jelas, ya. Mabit di malam hari pada waktu di Musdalifah, ya. Kemudian habis itu kita akan ke Mina, ya. Mina untuk melempar jumroh, akobah, ula, dan wusto. Hari pertama kita akan melempar jumroh akobah. Kemudian habis itu selama 3 hari kita berada di Mina. Kemudian setelah di Mina kita akan pulang lagi ke Mekah, ya, untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu rukun juga, nanti akan kita jelaskan detailnya. Kemudian setelah itu selesailah proses ibadah haji. Jadi apabila kita sudah melaksanakan tawaf ifadah, selesailah ibadah haji, ya. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal menunggu kepulangan, ya. Nanti memperbanyak ibadah di Mekah, kemudian siap-siap kita akan pulang ke Indonesia lewat Jeddah, kemudian sampai ke Indonesia lagi, sampai ke Solo lagi. Itu proses singkat, ya. Nah, kalau untuk gelombang kedua sebaliknya, ya. Sebaliknya apa? Kita ke Jeddah terlebih dahulu. Ayo Mas, ke Jeddah terlebih dahulu. Nah ini, kita ke Jeddah terlebih dahulu. Nah perbedaannya kita harus mengambil mikot di atas pesawat atau ada juga fatwa MUI bisa di Jeddah, tapi kami tidak merekomendasikan untuk mikotnya di Jeddah, ya. Mikotnya itu setidak-tidaknya di Yalamlam, ya, di atas pesawat. Nanti akan diatur oleh pembimbing kita, ya, akan diatur semuanya. Insya Allah ibadah ibu ini akan dibimbing, ya. Apalagi mengikuti bapak-bapak yang ada pembimbingnya, gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita ke Mekah, ya. Setelah di Mekah kita melaksanakan umrah, ya, dan seterusnya. Kemudian kita menunggu ibadah haji, ya, melaksanakan seperti tadi ke Arafah, kemudian ke Mina, ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian kembali ke Mekah, kemudian kita siap-siap untuk menuju ke Madinah. Dari Madinah kita akan pulang ke Indonesia. Nah ini gambaran singkat perjalanan, ya. Next kita lihat gambaran perjalanan. Bapak dan Ibu, ibadah haji, ya, ialah menuju ke Baitullah, ya, dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu. Dimulai dari bulan Syawal, ya. Walaupun kita berangkatnya tidak bulan Syawal, ya. Kemudian sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu melaksanakan ibadah hajinya, puncaknya. Next. Bapak dan Ibu, ini tentang panggilan haji, ya. Terus, ya. Ini panggilan haji, ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu, ya, dengan berjalan kaki dan berkendaraan unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini surat Al-Hajj 27. Bapak dan Ibu, surat ini sudah membuktikan pada diri kita sendiri. Kita jaraknya dari Mekah sepanjang 10.000 kilometer. Artinya mengendarai unta yang kurus datang dari segenap penjuru yang jauh. Kita ini termasuk penjuru yang jauh, sangat jauh, ya. Namun karena kita ini patuh kepada Allah yang diturunkan dalam ayat ini, maka jauh pun bagi kita tidak ada masalah. Asal ada transportasi, asal ada uang, rata-rata umat Islam itu kepingin melaksanakan ibadah haji, ya. Ibu dan bapak sudah termasuk memenuhi, ya, memanggil melaksanakan ayat ini, ya. Datang untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya ini ayatnya ini, ya. Next. Terus, ya.
Ini biar agak cepat. Ayo. Kemudian ini di antara musim haji ya, dari Zulhijjah Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ya. Next. Bapak dan Ibu, kita mulai perjalanan ya. Ini berdetail ya. Perjalanan ibadah haji ya. Udah waktunya berangkat, si Fulan berangkatnya tanggal 25 April umpamanya. Udah siap-siap. Di tanggal 2 atau sebelum-sebelumnya, sekedar informasi saja, bisa pamit-pamit dengan tetangganya, bisa melaksanakan syukuran sekedarnya, minimal hubungan baik antara tetangga harus diselesaikan, ya, diselesaikan semua. Ada hal-hal yang berhubungan menyakiti tetangganya, utang be tetanggane balik ke, nyolong pelem be tetanggane minta ikhlas ke, ya, semuanya, ya. Supaya apa? Supaya kita ini berangkat sebagai tamu Allah itu sudah bersih lahir dan batin. Gitu ya? Bersih lahir dan batin. Siap semua. Utang-utang dilaksanakan dan diselesaikan. Tetangga ya, walaupun tetangganya itu jenengan tidak salah. Tetangganya rodo galak nyalah-nyalahkan jenengan. Mendiamkan jenengan sekian bulan. Tidak usah peduli. Yang penting datang, Mbak, saya minta maaf ya, saya akan melaksanakan ibadah haji. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan seterusnya. Tidak usah izin, ya. Daripada masih punya tanggungan dosa pada tetangganya, lebih baik korbankan rasa malunya untuk meminta maaf. Ya tidak apa-apa, kita salah ataupun dia saja ada masalah. Yang penting bersih semuanya. Kemudian kita akan berangkat menuju ke embarkasi. Kita menuju ke balai kota terlebih dahulu atau ke Masjid Agung. Biasanya pelepasan oleh wali kota, seluruh jamaah akan dilepas dari wali kota. Kemudian yang hari itu berangkat menuju ke embarkasi, ya. Next. Bapak dan Ibu, setelah pelepasan ini siap-siap ya. Jadi koper besar Ibu dan Bapak itu nanti sudah dibawa oleh tim tim haji, nanti akan ketemunya nanti di Madinah atau di Mekah. Yang dibawa cuma ini, ya, koper tas tenteng. Jadi tas itu ada dua. Yang pertama tas gede, ya, yang isinya macam-macam itu, termasuk juga mungkin isinya lauk pauk, ya, ada terasi, ada lombok, macam-macam umpamanya, ya. Tapi sebaiknya tidak usah, karena di sana udah full, dikasih makan selama 3 kali, ya. Kemudian di sini yang penting-penting, ya. Pakaiannya, sabun untuk mandi, istirahat dan seterusnya di sini, ya. Nah, kemudian juga dilarang membawa barang-barang logam, ya, termasuk gunting, termasuk pisau, termasuk bom, termasuk senjata, pokoknya yang dilarang oleh pemerintah. Nanti ini Pak Munawar yang akan menjelaskan tentang bagaimana penerbangan, ya. Beliau akan detail menjelaskan penerbangan. Jadi di kita nanti di IPAI akan detail dari A sampai Z. Bagaimana masuk di toilet, kamar mandi, di pesawat, bagaimana dalam penerbangan dan seterusnya, ya. Next. Kemudian kita siap-siap akan berangkat menuju ke embarkasi. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah memulai meninggalkan kota Solo. Anak-anak kita tinggal semuanya. Mobil Innova baru yo ditinggal, rumah baru yo ditinggal, bojo baru. Oh, tak usah digowo itu. Boten usah golek bojo baru, ya. Bojo sing lawas di openi sing apik, ya. Nah, kita akan berangkat menuju embarkasi, ya. Ayo. Ini sampai ke embarkasi, ya. Barang-barang kita bawa semua. Masuk ke embarkasi, ya. Nah, kemudian kita ditampung dulu di embarkasi. Duduk bareng-bareng di sana. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu akan diperkenalkan dengan petugas-petugas yang ada. Di antaranya ada ketua kloter, ya. Kemudian ada TPHD, TPHI dan seterusnya. Kemudian ada dokternya, ada paramedisnya. Dalam pesawat itu komplit. Sehingga apabila Bapak dan Ibu ada yang sakit, dokter akan segera membantu, ya.
kemudian petugas-petugas lain yang berangkat bersama ibu-ibu dan bapak ya, termasuk TPHD ya, TPHD petugas daerah gitu ya. Nah, nanti semua akan bersama-sama. Nah, setelah pelepasan, setelah diberikan pengarahan, kemudian bapak dan ibu akan diperiksa kesehatannya. Ya, bapak dan ibu masih ada waktu 4 bulan dijaga kesehatannya, jalan-jalan terus ya. Kemudian juga minum vitamin yang cukup, pikirannya rileks ya selama 4 bulan, jangan stres ya. Kemudian olahraga ya dan seterusnya. Yang penting bagaimana bapak dan ibu bisa sehat gitu ya. Nah, kemudian diperiksa sehat aman masuk ke kamar. Ibu-ibu juga diperiksa semuanya. Ini kayaknya ibu-ibu di atas oversex semua ya, di atas seket ya. Rodo aman Siti. Karena ibu-ibu tuh ada pemeriksa urin. Urin itu apa? PPC. Nih umpamanya diperiksa ternyata plus, mudeng plus ya ibu-ibu. Bapak paham ya plus ya? Positif, paham ya? Positif artinya neng kono sudah diisi gitu ya. Jadi ibu isi siap-siap aku melahirkan anak yang mana gitu ya. Kalau itu ketemu, bapak ibu disuruh pulang. Kamu tidak boleh berangkat dulu karena dalam kondisi yang hamil, ya. Makanya ngono yo ngono nih ojo kebablasan. Ya pak ya. Tapi sepuh kabeh ojo ya tuh aman gitu. Itu aman iki. Apa nih yang kondok yang duduk barang. Iya pak ya Pak Rustam itu wonten niku. Jadi bukan masalah, ya. Nah itu perlu dijaga. Kemudian di sana kita berada selama berapa hari? 1 kali 24 jam minimal, ya. Kemudian setelah dari situ bapak dan ibu dibagikan gelang identitas, living cost itu untuk hidup di sana. Dikasih uang real sebanyak 100.500 real. Kemudian dikasih paspor juga. Kemudian di sana dikasih gelang identitas. Ibu-ibu dikasih gelang nanti, ya. Gelang itu dipakai terus, ya. Kalau tidak dipakai itu nanti kalau ada apa-apa di Mekah Madinah repot nyarinya. Tapi kalau ada gelang itu nanti umpamanya nyasar, siapa tahu ya, tapi mudah-mudahan tidak nyasar. Nanti carikan petugas ditunjukkan gelangnya. Di situ ada tempat bapak dan ibu akan dijelaskan di mana posisinya. Ya, nanti petugas kita Indonesia itu banyak di sana. Jadi penyerahan living cost, paspor, dan gelang identitas. Paspor itu adalah tanda identitas kita untuk keluar negeri. Ya, untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, dolan ning Amerika, dolan ning Singapura, dolan ning Malaysia, semua pakai paspor. Ya, makanya ibu dan bapak, paspor itu sangat penting, jangan sampai hilang. Sampai hilang ora iso bali. Nggak bisa pulangnya, artinya pulang tapi ngurusin berlama-lama untuk ngurus kehilangan itu. Ingat-ingat ya, paspor jangan sampai hilang. Makanya dikasih tas yang kecil, tas seperti ini untuk menyimpan paspornya. Ya, ingat-ingat ya, itu adalah identitas dari sana. Next. Bapak dan Ibu antri untuk masuk ke ruangan pemberangkatan menuju ke bandara. Nah, ini Bapak dikumpulkan di sini, ya. Bis 1, bis 2, bis 3. Satu rombongan itu ada 45 maksimal. 45 satu bis. Jadi pulang pergi nanti bis itu tetap aja. Bapak bis 1 dan bis 2 itu tetap saja, ya. Udah masuk ada pengarahan, kemudian setelah ini berangkat masuk bis menuju ke embarkasi. Menuju ke bandara, ke airport, ke lapangan terbang, ya. Ke sana ini berangkat naik sana. Ini masya Allah udah deg-degan nih, ya. Wah seneng gitu ya. Kok ternyata aku selama nunggu 13 tahun iso mangkat ya gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah, kula diparing mangkat jadi tamu mo ya Allah gitu ya. Ya. Yang paling penting dijaga keikhlasannya, ya. Engko tuh tahu mangkatnya wah iki perasaannya udah macam-macam ya. Nah, sampai gitu ya. Kemudian kita akan menuju ke bandara. Ya. Insya Allah waktunya cukup ya. Kita akan menuju ke bandara. Next. Ayo Mas. Kayak Neng.
Nah, nanti kita akan naik pesawat, Bapak dan Ibu ya. Pesawat, dalam pesawat sudah ada nomor tempat duduknya. Jadi Bapak dan Ibu udah dikasih nomornya. Jadi tasnya udah ditempel gitu ya. Umpamanya nomor 20 ya. Nanti 20. Naik pesawat ya. Pesawatnya besar sekali. Bisa muat orang 450. Minimal yang 360. Udah ada anunya. Filmnya, Mas. Yuk. Ya, terus kita sudah berada di dalam pesawat. Ya. Di dalam pesawat ya ini ya. Kita pada saat selama penerbangan 10 jam. 10 jam itu jauh apa boten nggih? Boten jauh, Solo Jakarta. Nggih. Solo Jakarta. Terus Mas, Solo Jakarta ya. Kita akan berangkat Solo Jakarta. Kemudian di dalam pesawat itu selama 10 jam itu kegiatannya apa? Ya tiduran, dikasih makan, kemudian pipis, kemudian BAB, kemudian sholat, ya komplit. Ya semua ada dalam 10 jam. Kalau udah ada apa-apa yang aman, minimal ada sholatnya. Ya, sholat dalam pesawat ada. Ya, kalau kira-kira tidak menyampai di sana waktu sholat, ya. Nah, sholat di sana piye caranya? Bertayamum. Ini saya tidak ngada-ngada ya. Ini ada dari Departemen Agama, Departemen Agama. Ya, cara tayamum itu ada dua macam. Ada sampai di pergelangan, ada sampai pangkal tangan tok. Ada dua macam ya. Silakan nanti tergantung kajiannya. Tolong ibu-ibu kalau punya ustadznya minta belajar bagaimana cara bertayamum ya. Nanti kalau saya jelaskan macam-macam nanti habis waktu kita ya. Cara bertayamum, cara sholat di dalam pesawat itu duduk saja ya. Punya ustadz, punya ini minta tolong ustadz kalau sholat di pesawat itu pripun caranya, sholat duduk itu pripun caranya gitu ya, biar lebih matang, lebih mantap gitu ya. Nah terus jangan dipikir iki kiblatin dia gitu, mumpung boleh kiblat itu usah. Bapak-bapak itu duduk dalam pesawat, ya sholatnya duduk di depan itu ya. Nah sholatnya duduk ya, sholat duduk. Next, kemudian sampailah kita di Madinah. Kenapa? Karena ini gelombang pertama. Ya. Bapak dan Ibu sampai di Madinah, nunggu dulu. Kemudian diantar oleh petugas, kita akan nanti ada pemeriksaan paspor, antri di sini ya. Nah, pemeriksaan paspor itu nanti satu-satu antri. Satu urut, enggak usah nyelonong-nyelonong ya. Panjenengan sudah ikut manasik IPHI. Kita menganjurkan kalau antri yo antri, ojo nyelonong nggih. Bapak nggih. Lihatlah tunjukkanlah bahwa kita ini orang berpendidikan ya. Orang yang paham menghormati orang lain, orang yang menghargai orang lain ya. Nah, ini pemeriksaan paspor seperti ini ya. Paspor Ibu diteliti seterusnya ternyata aman masuk, kemudian diminta tangannya di scan gitu ya. Nah, atau dipoto wajahnya ya. Nah seperti ini ya, turun untuk sampai ke tempat pemeriksaan paspor. Next, Bapak dan Ibu, ini antrinya seperti ini ya, santai aja antri ya, orang usah kemerungsung ya, orang usah gusa-gusu ya, ngikutin aja terus. Nah ini kita udah sampai di sana. Ini koper Bapak dan Ibu sing gede, kok nggak usah dipikir ya. Walaupun ada apa-apa, tidak usah koper. Ini koper kecil ya, tas tenteng. Jadi koper besar, orang usah dipikir, ya. Orang usah tahu-tahu sampai sana melayu-melayu boleh koper yang dia, koperku. Buat usah. Bapak dan Ibu hanya bawa ini sampai ke kamar, ya. Bawa sampai ke kamar di hotel, gitu ya. Next. Nah, ini antri, ya. Next di airport, ya. Sekarang kita menuju ke Madinah. Kenapa Madinah? Karena kita gelombang 1. Gelombang 1 tadi Solo, Madinah. Ya, ini kita udah sampai ke hotel kita. Ya, hotel kita. Hotel yang ada di Madinah loh ya. Inilah kota Madinah, Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi ini besarnya Masya Allah luar biasa. Kemudian di sana ada Rasulullah ya, di sana ya. Di cungkup hijau sini, ini adalah kuburan Rasulullah di bawah ini bersama 2 sahabatnya.
Masjid ini sangat luas dan sangat indah. Umpamanya orang Solo seanak sak putune diboyong ke Madinah semua masih cukup ya. 600.000 orang Solo kita ajak bareng, ayo mangkat Madinah kabeh. Dibayari Pak Zainal ya. Mangkat kabeh cukup di sana itu masih. Ya. Sholat di dalam masjid masih cukup. Di luar masih cukup gitu ya. Di Ben Solo kosong kabeh gitu ya. Tinggal Pak Mas Gibran tok di Solo gitu ya. Next ya. Nah, inilah gambaran Madinah ya. Ini masjidnya ya. Kemudian ini bisa sholat di luar, kemudian kalau siang payungnya dibuka. Nah, ya. Ini next terus kita lihat gambar-gambarnya aja dulu. Ini payungnya kalau malam, kalau sore tutup ini, nanti kalau pagi dia terbuka ya. Next terus. Bagus sekali ya. Ya. Nah, ini namanya kubah hijau. Di bawah inilah makamnya atau kuburannya Rasulullah bersama dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, berada di dalam masjid ya. Sebelahnya itu ada namanya Raudhah. Ini rumahnya Rasulullah, sebelah sini Raudhah ya, sepanjang sana. Tidak besar. Itulah tempat-tempat yang favorit di Raudhah itu, tempat kita berdoa. Next. Di gambarannya Raudhah itu seperti itu ya. Ini Raudhah, ini makamnya Rasulullah di sini ya. Kemudian ini gambar-gambar di Raudhah ya. Kemudian kalau kita mau ziarah, kita akan masuk di pintu Babu Salam sini. Pintu 1. Terus berjalan di sini. Yang melewati Raudhah, kemudian melewati makam Rasulullah ya. Kemudian kita keluar kembali lagi ke tempat kita. Next coba. Ibu-ibu, inilah kawasan Raudhah ya. Kawasan yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu oleh seluruh jamaah yang datang ke Madinah. Sekarang masuknya antri ya. Antri satu persatu itu pun harus ada izin dari maktabnya masing-masing. Nanti kita akan kumpul berbaris panjang sekali ya. Nanti jatah bapak-bapak seluruhnya dulu. Nanti udah habis subuh baru ibu-ibu ya. Jadi kita bagi-bagi ibu-ibu dan bapak. Ya, ibu-ibu sekarang udah bisa sampai ke sini ya, dulu enggak boleh. Insya Allah nanti kalau bisa ibu-ibu diusahakan untuk lebih mendekat ke sini masuknya ya. Lebih bisa mendekat ke sini ya. Jangan sampai tidak bisa, ya kalau memang tidak bisa tidak apa-apa sih. Tapi kalau bisa mendekat ini ya. Ini ada mimbarnya Rasulullah, ada mihrabnya dan seterusnya ya. Nah seperti ini. Ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Ibu-ibu kebiasaan kita ya. Biasanya kita orang Indonesia ini biasanya kalau mau haji, teman-temannya, saudara-saudaranya datang minta didoakan. Betul nggak ya? Benar ya? Didoakan. Pak, aku doa ke ya. Ya doa apa? Ya? Kalau doa kan luas sekali itu ya. Doanya doa apa? Ya kasihkan buku. Nih tulis di sini ya. Tulis di buku-buku ini. Nanti mereka nulis, mungkin bisa berhalaman-halaman ya. Tetangganya, temannya tulis di buku. Lah, itulah nanti yang akan Bapak dan Ibu mendoakan nama saudara-saudara kita yang lain-lain. Tapi ibu-ibu dan bapak, saya punya keyakinan bahwa semua manusia itu punya problem, punya masalah. Besar atau kecil ada masalah gitu ya. Setuju apa betul? Kecuali yang tidak ada masalah ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Ya, tidak ada masalah artinya aman. Kalau tidak ada salah doanya itu, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah ya. Ujung-ujungnya doa itu mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Nah, doa-doa itu ada skala prioritasnya. Umpamanya, ibu-ibu punya anak umurnya 32 tahun putri. Kira-kira gelisah atau mboten? Gelisah ya? Mesti gelisah. Nah, itu didoakan di atas kali. Ya, di samping yang lain-lain yang pokok-pokok ya. Pokok-pokok yang langsung untuk kita sendiri. Yang pertama itu doa itu yang penting diri kita sendiri dulu. Selamatkan awake di WC. Ya, kemudian anak turunan kita, saudara-saudara kita, bapak ibu kita dan seterusnya. Urut itu. Dibuat skala prioritas. Oh, datang ke sana itu tidak setiap hari bisa kok. Dan sana tempat-tempat yang mustajab kok. Ya, termasuk di Raudhah ini. Bolak-balik doain itu aja ya, terus menerus. Di doa yang sudah dicatat itu dibaca terus menerus di sepanjang kawasan Tanah Haram, di sepanjang kawasan Madinah dan di dalam Masjid Nabawi.
Ya, terutama tempat-tempat yang mustajab. Nanti kita ada di Madinah, di antaranya adalah di Raudhah. Ya, itu semua dibaca. Kemudian berikutnya yang titipan-titipan. Kalau di Raudhah itu kesusu 10 menit, yang utama dulu, ya. Kesusu justru pergi keluar gitu ya. Caranya bagaimana yang titipan? Ya diambil sampel aja lah ya. Ya Allah, mudah-mudahan doa yang dititipkan pada saya dalam buku ini kabul kabeh gitu. Simpel ya, tapi jangan begitu ya. Itu tuh gampangan gitu ya. Next, ini Raudhah ya. Kemudian ini mimbar untuk sholat Jumat, ya khotbahnya di sini. Ya, next. Kemudian ini biasa ditutup, ya. Nanti kalau ini tempat tutup berbeda ibu-ibu ya. Sekarang ditutup di sini. Sekarang karpetnya udah hijau semua. Dulu gampang, kalau itu merah semua itu karpet sepanjang di dalam Masjid Nabawi. Tapi sekarang udah hijau. Yang hijau itu kalau dulu yang hijau itu cuma ini, kawasan Raudhah. Tapi sekarang sudah hijau semua. Hijaunya rada tua. Ini rada kusam sedikit ya. Tapi yang hijau tua ada kawasan di seluruh Madinah. Seluruh Masjid Nabawi. Ya, sekarang udah hijau, dulu merah. Next. Kemudian ini makam Rasulullah. Ya, Rasulullah tulisan sini Abu Bakar dan Umar. Ya, kita bisa ziarah di sini. Ini adalah posisi yang sangat nyaman, sepi. Ya, tapi kalau pas ramai padat di sini. Ya, kita tidak boleh berhenti di sini. Ya jalan pelan-pelan sampai bersalawat pada Rasulullah. Ya, bersalawat apa saja. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum ya Habibullah dan seterusnya. Ya, atau selawat atau apa saja. Atau berdoa untuk diri kita sendiri boleh. Tapi berdoanya tidak menghadap pada makamnya ini. Berdoanya harus menghadap ke sana. Karena sebelah sini balik ini adalah menghadap ke kiblat. Mesti kita diusir kalau kita berdoa menghadap ke makam, tidak boleh. Ya, di sini. Nah, next terus. Karena nanti kita agak lebih mempercepat ya. Nah, selama ibadah di Masjid Nabawi ya, kita bisa ziarah ya. Ziarah ke makam Rasulullah. Masuk dari sini. Ini Nabawi Salam ya, masuk sini. Lurus tadi akan ketemu pada tempat Raudhah namanya. Tempat Raudhah dan makam Rasulullah. Kita lihat aja jalan terus ke depan. Ini bapak-bapak. Ibu-ibu masuknya dari sebelah sana ya. Dari sebelah sana. Tidak bisa masuk sini. Ibu-ibu tidak bisa masuk ke sini kawasan ini ya. Ini mereka masuk ke Raudhah ya. Di sholat di sini. Sholatnya ya minimalis ya, rebutan gitu ya. Tapi tidak ada apa-apa. Rebutan tidak ada orang marah gitu ya. Kesenggol bokongnya atau digeser-geser sedikit tidak ada yang marah gitu ya. Karena mereka sudah terbiasa. Next ya. Nah ini jadi ya. Ini pas padat tadi pas rada slow. Next, ayo mas terus saja. Ini di makam Rasulullah ya. Kita bisa lihat ke sana. Yuk terus. Tetap ini di lingkungan Masjid Madinah ya. Seperti ini, masjid yang cukup indah. Next. Kemudian ini di luarnya, payungnya ada terkembang ya. Kita bisa berada di sini karena pada siang hari panas sekali. Next. Kemudian ini begitu indahnya payungnya ya. Ini pintu utama masuk ke sana ya. Sampai ke depan sana. Ibu-ibu tertutup sebelah kiri dan kanan ya. Sangat rapat sekali kalau di Madinah. Kalau di Mekah sih campur, tapi kalau tidak boleh. Ya, next. Ini payungnya ya. Kalau malam tertutup, kalau pagi dia buka lagi, gitu ya. Tunggu aja kalau mau lihat ya. Terus, ini toiletnya pada di luar, ya. Ini bisa fungsi juga untuk kencan sama ibu, bapak ibu. Ini yang kakung ini kencan sama yang putri, Mbah, engkau nak mulai aku nang kene ya. Gitu. Tapi biasanya ibu-ibu sama ibu-ibu sih, ya. Karena ibu-ibu anunya sendiri, tapi karena yang kakung ini sangat setia kepada yang putri, ya wes tak antani kene ya. Engkau mulai bareng. Hari pertama aman, mulai jemput bareng. Hari kedua aman masih ya. Hari ketiga, bayi nunggu suwi banget. Wes bertanya leh, yang putri teko-teko. Akhirnya wes tak mulai wae gitu. Pulang-pulang ke rumah, ke hotel, ternyata ibunya sedang ngitung-ngitung belonjo sama temennya ya. Sampai di kamar, ya, belonjo, hitung-hitung. Tak tanya sama bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak nesu betul. Ribon, nak sing biasanya nesu neng Solo, mesti nesu, gitu. Nih biasanya bapak sabar, oh yowis mbah,
Yang penting gue selamat wis pulang ning omah ora apa-apa. Nah ibu bapak sing bosone nesunan. Wonten apa Bu? Wonten apa ten? Kata bola iki. Wonten masuk jenengan ide. Jadi kalau bapak nesunan yo marah-marah. Santai susu sampai kesel. Nyatane kowe penak-penak balik ya. Ora usah nesu. Pembelajaran untuk sekian kalinya supaya bapak-bapak jadi sabar. Ya. Ibu-ibu ya jadi nepati janji. Janji bapak ditepati. Kalaupun mau pergi ya ngomong si bapak, Pak aku tak lunga sih yo. Sampai mulai usai loh. Kan itu enak gitu ya. Nah, itu pelajaran hidup bagi kita semua. Ya, next kita terus yuk. Masih jauh ini perjalanan kita. Ini kamar mandinya di bawah ya, turun ke bawah. Di kamar mandi tadi turun ke bawah ya. Next. Kemudian ini kamar mandi ibu-ibu ya. Hati-hati ibu-ibu kalau turun harus bersama-sama dengan teman-temannya. Bapak tidak boleh masuk sini. Ayo Mas. Jadi beberapa tempat ziarah saya tidak jelaskan, nanti di sana akan jelaskan. Ada tempat museum Al-Quran, ada ziarah ke makam Baqi, sebelahnya keluar dari Masjid Nabawi, kita terus ke makamnya Baqi, kemudian Masjid Quba, kemudian Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, Pasar Kurma, Percetakan Al-Quran dan Jabal Mahnit. Ini tempat-tempat piknik kita. Terus saja ini museum Al-Quran, ayo cepat ya Mas. Kemudian ini museum Al-Quran, nanti tergantung ini makam Baqi ya. Di sini semua orang yang meninggal di Madinah dimakamkan di sini. Semua sahabat-sahabat kecuali 2 tadi berada di sini semua. Semua istri Rasulullah berada di makam Baqi ini, ya. Mudah-mudahan kita juga bisa tinggal di sana. Senang apa enggak? Mau enggak? Kalau enggak mau biar saya aja yang tinggal di sana, ya. Insya Allah bersama Rasulullah di sini. Ya, next. Kemudian Masjid Quba. Masjid Quba ini ada istimewanya. Di samping 3 masjid tadi. Masjid istimewa itu Masjidil Haram, Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Semua itu masjid-masjid yang istimewa, ya. Alhamdulillah saya sudah ke sana semua, termasuk ke Aqsa ya. Nah, Masjid Quba ini apa keistimewanya? Dikatakan dalam hadis bahwa apabila kita berwudu dari rumah, kemudian kita datang ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, mendapat pahalanya sama dengan umroh 1 kali. Ya, itu masih ada paketnya ke sini. Biasanya paket pertama itu akan ke Quba, akan penuh di Quba ini, ramai sekali. Diusahakan untuk berwudu di rumah, di hotel, berangkat ke sini sholat sunnah 2 rakaat, ya. Tahiyatul masjid, sholat duha, apa saja yang penting sholat di sini. Insya Allah dapat ganjaran 1 kali pahala umrah, ya. Next terus. Kemudian ini Masjid Qiblatain, ya, Masjid 2 kiblat, ya. Nanti ceritanya di sana aja ya. Next, nanti ada cerita ziarah nanti. Ini Jabal Uhud, ya. Kita tahu betapa banyaknya syuhada yang meninggal di Jabal Uhud. Yuk. Kemudian ini tempat syuhada Jabal Uhud ya, yang meninggal beberapa orang sahabatnya Rasulullah yang ada di sini, dimakamkan di sini. Ini orang kita berdoa di sana ya. Doa untuk para sahabat Rasul yang meninggal di Jabal Uhud. Ya, next. Kemudian kebun kurma, memang ada kebunnya, tapi yang pokok sana ada jualan kurma. Ribut kurmanya. Nanti ibu-ibu yang paling penting harus bapak-bapak ingat-ingat ya, ibu-ibu digandeng terus. Karena di sana jualannya macam-macam gitu ya. Jangan terpancing untuk beli dulu. Ya, karena apa? Karena kita masih ibadah, kan masih lama ya. Kalau gelombang pertama 40 hari, 30 hari lagi. Jangan macam beli-beli dulu lah ya. Beli hanya untuk kepentingan sedikit saja dulu. Next. Kemudian percetakan Quran, percetakan terbesar. Jadi Al-Quran yang beredar di seluruh dunia dengan bermacam-macam bahasa ada di sini yang nyetak. Cetakan yang bersih sekali ya. Saya ini orang percetakan tapi tidak bisa sebersih ini. Tidak ada selembar kertas pun. Karena ini adalah untuk nyetak Al-Quran ya. Harus terjaga. Next. Kemudian Jabal Mahnit ya. Jabal ini apabila kita kita ke sana itu nanti bis bisa berjalan sendiri ya. Terus. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang mulai dari ihram. Sekarang kita akan selesai sudah piknik, kita akan mulai siap-siap berihram. Ya. Terus dulu aja. Terus. Ya, kita mulai berihram dulu, ya. Nah, berihram itu berpakaian ihram, ya. Mandi berpakaian ihram, ya, seperti ini. Nanti prakteknya setelah kita akan melaksanakan praktek, kita praktekkan bagaimana berpakaian ihram. Pakaian ihram. Kemudian tadi sudah dioles minyak wangi di badannya. Setelah pakaian ihram, kita akan meninggalkan Madinah. Ya,
akan meninggalkan Madinah, kemudian akan menuju ke Bir Ali yang saya katakan tadi untuk mengambil mikot, ya. Mikotnya di Bir Ali. Ayo Mas, terus kita mikot sekarang, ya. Ini pakai ihram. Biasanya tertutup dulu, ya. Kecuali untuk pada waktu kita melaksanakan tawaf baru dibuka, ya. Next, terus. Ayo Mas. Kalau wanita nanti tidak saya jelaskan, nanti spesial akan ada fikih wanita. Bagaimana cara pakaian ihram wanita, bagaimana menjaga aurat wanita, bagaimana ya. Bagaimana apabila wanita dalam kondisi haid, itu ada tentang fikih wanita. Next. Ya, seperti ini. Ini tidak saya jelaskan ya, terus. Ayo Mas. Bapak dan Ibu, ini kawasan mikot ya yang dituntun oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Kalau kita dari Madinah ya, kita akan ngambil mikotnya di Zulhulaifah atau saya sebut bolak-balik saya katakan Bir Ali. Setelah Bapak dan Ibu berpakaian ihram ya Bapak ya, udah pakai ihram, udah mandi tadi, berpakaian ihram, kemudian berangkat menuju ke sini, ya, ke Bir Ali. Untuk apa ke sini? Untuk mengambil mikot, untuk mulai niatnya. Saya katakan tadi, dalam ibadah Islam itu pasti ada tempat mulainya, ada waktu mulainya, ada waktu akhirnya. Pasti itu, semuanya ibadah dalam Islam ada. Coba tunjukkan 5 ibadah itu. Semua ada mulai dan akhir. Mau jadi seorang muslim, syahadat terlebih dahulu. Ya. Mau sholat, nunggu azan. Tempatnya di masjid. Pulang, selesai. Setelah jamaah selesai. Mau Ramadan, nunggu satu Ramadan ya, apa namanya, puasa Ramadan. Sampai akhir 30 hari. Ya. Mau zakat, mal, harus sampai nisabnya. Semua ada. Termasuk haji. Haji ini mulainya dari mana? Dari mikot. Ya. Kalau di Madinah, mikot kita itu Bir Ali. Ya, kalau kita dari Indonesia yang kedua apa namanya, yang gelombang kedua, mikotnya di sini di Alam-Lam, di Indonesia, di Alam-Lam ini, di atas pesawat, ya. Di atas pesawat mikotnya, pakai ihram di atas pesawat. Nanti apabila sudah melintasi ini saya jelaskan yang gelombang kedua, udah melintasi nanti ada aba-aba. Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah mendekati melintasi yang Alam-Lam. Sedetik lagi Bapak dan Ibu dimohon untuk niat, ya. Sama-sama dalam pesawat ini dituntun ya. Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan di sini. Nah, setelah diniat itu semua, baik yang di Bir Ali ataupun di atas pesawat, setelah jatuh niat itu berarti kita sudah berihram. Sudah berihram artinya sudah siap melaksanakan ibadah umrah. Ini umrah ya, saya jangan umrah. Sudah siap melaksanakan ibadah umrah ya. Kemudian setelah itu kita bersama-sama untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Nah, selama perjalanan ya, naik bis dari Bir Ali ini, kita sudah niat semuanya akan menuju ke Mekah. Selama dalam perjalanan itu kita berihram, kena larangan ihram ya. Kemudian bertalbiyah, bersalawat, berdoa di dalam itu. Kalau tidak bertalbiyah lebih baik tidur. Lebih baik apa? Tidur daripada ngerasani tonggoni. Ya, Bapak Ibu jejer kadang-kadang. Kalau jeng tonggoku sugih banget loh. Ya ora gelem kaji piye to ngono. Aku ki lho, duitku pas-pas aja ngaji lho. Malah ngerasani, padahal itu dalam kondisi ihram, ndak boleh, ya. Dalam kondisi ihram ndak boleh, ngerasani tukaran, kemudian apa namanya rofas, ya mikir sing porno macam-macam lah, itu ndak boleh. Makanya ibu-ibu harus hati-hati, pakaian tertutup rapat supaya ndak menggoda bapak. Kalau tergoda bapak kena jam, tergoda bayang ke ibu-ibu macam-macam. Nanti pada waktu kewanitaan ibu-ibu akan lihat bagaimana posisi wanita itu untuk mengamankan bapak-bapak. Supaya bapak-bapak tidak kena jam. Nanti coba kalau pakai ihram itu warnanya putih, tidak dilambari dalamnya gelap, nerawang. Ketok apapun ketok, bapak kan bayangin di dalam baju yang putih itu ada apa.
Bini bapak-bapak celaka di tua muda ya padha wae. Ya nek wong ayu mesti beda, iya Pak. Nggih mboten? Gitu. Lah nggih. Ya. Jadi jangan sampai menggoda bapak-bapak untuk sampai beliau-beliau ini kena dam. Ibu-ibu harus menjaga. Ya, nanti coba lihat pada waktu kita belajar tentang fikih wanita ya. Nah, selama perjalanan bersolawat terus ya, kau tidak tidur aja. Kau apa namanya talbiyah seperti tadi. Terus sampai kita nanti menuju menuju ke Bik Ali tadi. Ya kita lihat ke Bik Ali. Ini belum mana ya, belum baru menuju ke Bik Ali. Ya, next langsung aja kita ini gambarnya ya. Kita lihat dulu. Jadi dari Mekah sudah berihram semua, kita akan menuju ke Bik Ali. Nah, untuk mengambil mikot tadi, ya. Tadi kan saya melintas saja nih. Nah, kemudian ini di Bik Ali, ya. Ini ada gambarnya. Ini masjidnya Bik Ali seperti ini. Nanti kalau dari Madinah, pasti bapak dan ibu mampir di sini. Ya, kalau dari gelombang kedua tidak mampir di sini karena mikotnya langsung di atas pesawat. Ya, tandanya apa? Ini apa namanya? Tower apa namanya ini? Apa sih? Mendaranya ini kan kayak orang berpakaian apa namanya? Berpakaian ihram gitu ya. Nah di sini, ibu-ibu sholatnya di sini juga, tapi separuh sebelah sana. Bapak di sini. Sholat 2 rakaat atau sholat sunnah ihram seperti ini. Kemudian setelah itu, ini udah sampai di Bir Ali ya. Kita naik bis, baru kita bareng-bareng niat. Ya, ini sholat 2 rakaat di sini. Ya nanti niatnya di atas bis bareng-bareng. Setelah bapak dan ibu dicek semua kondisinya sudah siap semua untuk melafalkan niat umrah. Ya, next. Nah, niat umrah seperti ini, macam-macam ya, labbaik umratan, ya Allahumma dan seterusnya ya. Ini nanti ada di bukunya ada ya. Atau nanti ada pembimbingnya. Pembimbing haji ya, tergantung pada KBH-nya masing-masing ya. Next. Kalau ada ibu larangan ya, ada di buku, bisa dibaca sendiri beberapa larangan ya. Motong kuku ya, tidak boleh pakai minyak wangi, nutup kepala, pakai sepatu tertutup dan seterusnya ya. Nanti bisa dipelajari detailnya nanti pada waktu pendalaman ya. Next terus. Kemudian yang dibolehkan ya, macam-macam juga. Nanti detailnya ada pendalaman. Nanti kalau jelaskan semua nanti waktu kita habis. Karena waktu kita masih 1/4 jam. Next. Nah, tadi saya katakan setelah niat dilafalkan, larangan ihram kita sudah tahu, tetap kita sepanjang waktu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus artinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dihayati. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Artinya Bapak dan Ibu dengan sadar datang untuk memenuhi panggilan Allah. Bapak sering dengar ya panggilan Allah ya. Setiap 1 hari berapa kali? 5 kali datang apa mboten? Datang. Alhamdulillah. Berarti yang menang orang datang itu Pak ya. Alhamdulillah datang semua ya. Artinya di sini saja bapak-bapak dengan suara adzan sudah datang memenuhi panggilan Allah. Ya. Nah, pada waktu kita baca talbiyah itu kan kita sendiri. Tidak ada panggilan kayak adzan segala macam. Dengan kesadaran keimanan kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah. Dengan keimanan kita. Kemudian dengan iman itu Allah mengundang kita. Iman dan takwa Allah mengundang kita sebagai tamunya, masya Allah. Ya, insya Allah orang-orang yang soleh itu kalau dia mohon ya Allah, aku perkenankan hamba untuk menjadi tamumu. Wes, bagaimanapun caranya ada jalannya sendiri. Entah umrah, entah haji nanti ada jalannya ya. Kemudian selama perjalanan itu, ibu dan bapak sadar dengan sendirinya memenuhi panggilan Allah. Kemudian yang berikutnya, kesadaran itu nanti membawa kesadaran pada saat Allah mengutus malaikat pencabut nyawa. Jadi ya, penyabut nyawa. Oke. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak sudah sadar betul, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Malaikat itu datang, ibu tersenyum. Bapak tersenyum. Ya. Tersenyumnya itu alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah yang dibantu oleh utusan Allah yang namanya malaikat untuk membawa kita semua
menuju kepada Allah yang sebenarnya. Ya, itu adalah panggilan kematian. Panggilan kematian. Yang mudah-mudahan panggilan itu kita dalam kondisi yang tersenyum. Ya. Tersenyum dengan ikhlas menerima panggilan Allah tersebut. Sebetulnya syaratnya mudah. Yang pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Syarat untuk tersenyum tadi. Mati untuk tersenyum. Makanya labbaik Allahumma labbaik ini tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kemudian kalau kita meninggal ya tidak menyekutukan Allah. Kemudian sering memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian mensyukuri nikmatnya Allah. Kemudian yakin bahwa seluruhnya itu adalah kekuasaan milik Allah. Itu ya. Kekuasaan milik Allah. Kemudian ditutup lagi sampai hayat kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itulah bekal kita untuk meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Siap ya Bapak Ibu ya. Setelah kita itu membaca ini dihayati betul-betul, kemudian tingkatkan kebaikan demi kebaikan ya. Setelah haji nanti untuk bergabung dengan IPHI supaya bisa berbuat kebajikan-kebajikan atau bersama KBA lain-lain. Yang penting sisa hidup kita harus kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan sampai hayat kita. Ya, setuju napa mboten? Alhamdulillah. Next terus. Bapak dan Ibu, kita akan menuju ke Mekah. Ya, sebelum kita sampai ke Mekah, monggo Bapak dan Ibu dipersilakan minum dulu ya. Kalau mau dahar dulu. Saya juga mau minum dulu. Kita ingin tepat waktu ya. Tapi umpamanya kelewatan 5 menit sebelum tidak apa-apa ya. Biar kita tuntaskan sampai umrah. Yuk. Sekarang kita menuju ke Mekah. Biasanya ada tanda seperti itu adalah tanda masuk tanah haram. Perjalanan biasanya tergantung jadwalnya. Kalau kita umrah memang kita biasa berangkatnya siang ya. Kita berusaha sampai sana malam. Tapi kalau haji tergantung jadwal yang akan ditentukan. Ya. Bapak dan Ibu, ini masih dalam bis perjalanan kita. Dan masih dalam pakaian ihram, masih banyak bertalbiyah, selama 7 jam bisa tidur dan seterusnya. Kemudian sampailah kita di batas kota. Batas kota Mekah dari Madinah, ya. Ini ada tanda tugu seperti ini. Tugu itu lama sekali. 20 tahun saya haji, 25 tahun saya haji sebelumnya, sudah ada tugu ini. Dan sebelah ini ada masjid namanya Masjid Tan'in, Masjid Aisyah. Ini Masjid Aisyah. Tempat orang mengambil mikot, ya. Orang mengambil mikot yang ada di kota Mekah. Kalau kita dari Madinah tadi mikotnya di Bir Ali. Kalau orang yang sudah berada di Mekah, ya, ahli Mekah, termasuk juga ibu-ibu, apabila ingin melaksanakan umrah lagi yang kedua, setelah ibu dan bapak berada di Mekah, sudah menyelesaikan umrahnya yang pertama, umrah wajibnya. Kalau melaksanakan umrah sunnahnya, silakan datang ke sini untuk melaksanakan mengambil mikot dari sini. Ya, pakai ihram, niat dari sini pulang lagi ke Masjidil Haram, kemudian mengambil umrah yang kedua. Next, ini nanti detailnya belakangan. Bapak dan Ibu, ini kira-kira posisi kita. Ya, posisi kita berada di Mekah. Saya tidak tahu nanti kita diundi dapat di mana. Dapat di mana tempat maktabnya atau tempat tinggalnya. Ada yang paling dekat ini di Jarwal, ya. Di Jarwal ini masuknya ini di Masjid Baru di sini, ya, ada di baru. Kemudian di Musdalifah. Musdalifah ini arahnya ke depan pintu Pintu 1, ya. King Fahd bahasa di sini ya. Dan di sini nanti ini ada dia ada Tower Zam-Zam daerah ini, ya. Nah, kemudian daerah ini daerah dekat Ajiat khususnya. Ini Aziziyah ya ini ya. Ini namanya Ajiat dari daerah sini nih. Ya, ini Aziziyah yang lewat terowongan ya. Ini Masbah Jin ya. Masbah Jin ini masuk terowongan juga ini. Ini terowongan nih semua ini ya. Raudah ini dekat sama Sizah ini dekat dengan lempar jamarat di sini. Jadi di sini ada daerah lempar jumrah daerah sini ya. Dekat ini daerah sini ya. Ini agak jauh ini. Semua ini tidak usah khawatir.
Semua ini nanti ada bis yang melayani Bapak dan Ibu 24 jam untuk datang ke masjid ya. Namanya bisnya itu bis sholawat ya. Semua disediakan bis di sini ya. Semua jemaah disediakan bis untuk lewat terus. Tapi karena banyaknya jamaah, mohon bersabar untuk antri dan berebut gitu ya. Wah, ramai banget. Apalagi waktu pulang setelah sholat isya, wah nyenang kayak gitu ya. Rebutan itu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Semangat kita tetap harus ada. Semangat perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah. Next. Bapak dan Ibu, ini kita sudah sampai di masjid Masjidil Haram ya, di tower yang tertinggi, jam ya, tower Zam-Zam namanya ini. Next terus. Kemudian ini Bapak dan Ibu, gambar realnya, ini adalah Ka'bah yang kecil ini. Kemudian ini tempat sa'i. Ini Masjidil Haram yang aslinya. Gak ada pengembangan di situ, besar sekali sekarang di sini. Yuk kita lihat next. Nah seperti ini ya. Ini Masjidil Haram, ini tempat sa'i tadi. Ini masjid yang baru yang dikembangkan ya. Ini tadi daerah Azizia, daerah Misfalah di sini. Kemudian di daerah di sini ada daerah Jarwal. Kemudian daerah di sini daerah Jarwal, maaf ya, di sini daerah Jarwal. Di sini Ajiat. Di sini tadi masuk terowongan ya. Yang di sini Azizia masuk terowongan. Ini Sid Amir daerah sini ya. Next. Nanti kita dapat yang mana tergantung ininya. Nah, sekarang udah seperti ini ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah seperti ini. Dulu kecil seperti ini, sekarang ini udah besar sekali sampai sini. Ini saja kalau sholat Jumat tidak cukup ya. Kalau sholat Jumat kita datang jam 11, waduh udah dapat tempat. Saya anjurkan kalau hari Jumat di Masjidil Haram paling tidak di bawah jam 10. Itu aja belum tentu bisa masuk ke dalam ini. Ya. Tapi lebih awal lebih baik. Tapi kalau mau panas-panasan dia monggo. Datang jam 11 saya dapatnya di luar-luar ini. Sampai ke sana orang sholatnya. Sampai di luar ini orang sholat ya. Sampai di jalan-jalan itu orang sholat semua. Pada hari Jumat ya. Hari biasa pun kalau musim haji orang sholatnya udah sampai di jalan-jalan sini. Ya, saking ramainya. Next. Bapak dan Ibu, ini sama ya, masih yang terbaru. Ya, ini terbaru perkembangan ya. Masya Allah besarnya anda umum ini. Tambahnya. Dulu yang segini ini. Dulu waktu saya tahun 90-an haji, di samping-samping ini masih toko-toko. Toko-toko itu berada di sisi-sisi di luarnya masjid ini. Berdampingan, udah keluar udah toko-toko gitu ya. Sekarang udah bersih semua. Selama 30 tahun saya mengikuti perkembangan ini. Terjadi yang ke 30 tahun lebih ya 38 tahun ternyata sudah seperti ini perkembangannya. Luar biasa. Next. Bapak dan Ibu, iso bayang kewak kira-kira. Orang sholat tuh kayak gini nih loh. Ini manusia semua loh. Manusia semua loh ini. Sampai sana ini manusia sana lah. Sana manusia semua ini. Yang sholat hari Jumat ya, atau Ramadan ya. 27 Ramadan. Seperti ini. Takut apa badan? Takut apa enggak? Takut apa badan? Bukan usah takut. Oh kita datang kok. Udah labbaik Allah, labbaik aku penuh panggilanmu ya Allah. Kondisi apapun udah masuk sana. Ya, ikut sholat di sana. Tapi harus ada strategi. Strateginya apa? Datang lebih awal biar bisa masuk ke dalam ini, gitu ya. Kalau datangnya jam 12 ya udah dapat apa-apa ya di sini ini sudah. Nah, gitu ya. Next terus Mas, biar cepet sini. Nah, kemudian tawaf, ya. Tadi saya katakan setelah barang-barang kita masuk di hotel semua, siap-siap ditotok untuk melaksanakan tawaf. Saya tidak jelaskan detailnya tawaf, ya. Tawaf itu saya katakan tadi umrah itu terdiri dari apa? Tawaf, berihram dulu, kemudian apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, itu ibadah umrah, ya. Tawafnya nanti dijelaskan oleh pada waktu nanti ada Pak Ustadz Kawi, ada Pak Ustadz siapa lagi nih? Ada Pak Ustadz Zailani, macam-macam mereka akan jelaskan detailnya. Tapi jelas tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran, ya. Dan keadaan suci dan seterusnya. Nanti detailnya ada. Nanti ada sunah-sunahnya, ada wajibnya, ada rukunnya. Ya. Nah, setelah tawaf 7 kali putaran, nanti kita minum air zam-zam dan seterusnya. Kemudian kita akan berangkat menuju ke sa'i. Tapi lihat dulu Mas, captionnya, gambar-gambarnya. Bapak dan Ibu, saya lihatkan dulu. Di sini adalah Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail ini sama dengan di dalam Ka'bah. Ya, pada waktu itu Siti Aisyah ingin masuk dalam Ka'bah, kemudian ditunjukkan di ini sama dengan dalam Ka'bah. Ya, next kita lihat lagi. Ini Ismail itu tempat mustajab untuk berdoa.
Kemudian ini ada pintu Ka'bah, ya. Kemudian di sini ada Hajar Aswad untuk mulainya kita melaksanakan umroh. Ada namanya Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, ya. Kemudian antara Hajar Aswad ini sama pintu Ka'bah ini, di tempat ini kita berdoa lurus ke belakang ini, itu adalah namanya multazam, tempat yang mujarab mustajab untuk berdoa, ya. Kemudian ini makam Ibrahim, sunnahnya juga selesai tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, di belakang sini, ya. Naik terus, kita lihat gambarnya. Bapak dan Ibu, orang saking rindunya sehingga mereka berebut untuk mendekat, ya. Kalau umpamanya Ka'bah itu bisa dipeluk, mungkin dipeluk oleh mereka. Kenapa? Karena rindunya. Bapak-bapak usia pinten seniki, Pak? 70? 60? Umur 60 tahun pernah lihat Ka'bah, Pak? Pernah, ya? Gambar. Gambar pada umumnya kita melihat gambar. Nah, pada hari itu Bapak dan Ibu melihat Ka'bah yang sebenar-benarnya Ka'bah. Bayangin perasaan. Saya aja merinding kadang-kadang. Ngomong seperti merinding gitu, ya. Seperti ini. Orang rindu sama Ka'bah. Ini perebutan orang untuk mendekat Ka'bah. Cuma, yo laki-laki yo ayu yo elek berdua berebut untuk mendekat ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kadang-kadang dikhawatirkan takut berlaku syirik, ya. Syiriknya itu apa? Kalau dia minta pada Ka'bah, wahai Ka'bah, tolong utangku dilunasi. Kira-kira pripun itu? Boleh napa betul? Piye Ustazah? Ustazah, boleh betul? Betul boleh, ya? Tapi umpamanya sampaikan, wahai pemilik rumah yang penuh berkah ini. Siapa kuwi? Allah. Pemilik rumah yang penuh berkah ini. Sampai dipegang, ya Allah, pemilik rumah yang penuh berkah ini. Aku mohon utangku 2 miliar, selesaikan. Segera. Nendungko ya tenanan. Mohon selesaikan utang 2 miliar segera. Ya. Pulang ke Indonesia, tahu-tahu ono sing lunas. Wah, enak ya. Lunas selesai itu, ya. Nah, next. Ini semua orang. Tapi ini tidak wajib, tidak rukun, tidak sunnah gitu, ya. Ya, ingat-ingat, ya. Jangan dikira sunnah. Sunnah itu hanya mencium Hajar Aswad. Pemegang-megangnya tidak sama sekali. Ya. Cuma batas kerinduan kita saja. Yuk, next. Terus, ya. Kemudian coba lihat gambaran orang melaksanakan, ini gambar lama. Ya, ini masjid lama. Turun seperti ini, sekarang sudah rata. Dia melihat Ka'bah, dia berdoa melihat Ka'bah. Ada doa melihat Ka'bah di buku-buku itu, ya. Nanti akan disampaikan. Melihat Ka'bah, kemudian dia membuka ihramnya, sebelah kanan dibuka. Dia akan mencari di mana pojok Hajar Aswad untuk mulai bertawaf, ya. Dia akan lihat, kemudian akan dia belokkan badannya ke arah ini, dia kemudian mengangkat tangan, dia baca Bismillah Allahu Akbar. Itu dia jalan-jalan berputar, ya. Yang 1 dan 3 laki-laki kecil, ya. Nah, sampai seterusnya 7 kali putaran, ya. Kita lihat, ya. Ini kalau laki-laki, tapi kalau kondisi yang slow sih, tapi kalau udah musimnya haji ya enggak bisa lari-lari, udah kepepet-pepet kabeh kan. Ini slow banget gitu, ya. Ini tawaf ya sangat longgar gitu, ya. Ini orang berebut mencium Hajar Aswad di sini, ya. Nah. Terus ini tawaf, ya. Tawaf ini rukunnya ibadah umrah, ya. Harus dilaksanakan. Kemudian dia sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, ya, sholat sunnah tawaf, ya. Kemudian ini dia di belakang makam Ibrahim. Tapi sekarang tidak bisa seperti ini, harus mundur ke belakang lagi, ya. Yang penting di belakang makam Ibrahim, ya. Yang namanya belakang saya ini sampai sana belakang semua, ya. Makanya boleh sholat di belakangnya yang agak jauh. Ini sudah tidak mungkin ini, ya. Ini zaman 30 tahun yang lalu ini kira-kira, ya. Masih bisa seperti ini. Saya 30 tahun yang lalu datang ke sini itu masih bisa sholat seperti ini gitu, ya. Next. Kemudian habis itu minum air zam-zam, ya. Caranya minum air zam-zam ini ada ceritanya sendiri, ya. Saya minum air zam-zam selesai, ya. Kemudian tinggalkan sedikit, disiram di kepalanya biar itu dingin sedikit, ya. Habis capek tawaf, ya. Tawaf itu sebentar. Kalau sepi, ya. Sepi 10 menit selesai. Tapi kalau rame bisa 1 jam, ya. Next. Setelah sholat kita akan menuju ke tempat sa'i. Tadi apa? Umrah, berihram, tawaf, sa'i, terus tahallul. Jadi yang udah keberapa ini? Yang ketiga. Sudah berpakaian ihram, sudah niat,
kemudian sudah tawaf, melaksanakan sa'i. Ya, sa'i itu posisinya di depan ini, depan pintu Ka'bah. Jadi kalau ibu-ibu nanti kececer, ya, saya yakin ada di antaranya, tapi mudah-mudahan enggak. Kececer ya sudah, jalan aja, muter aja ini, teruskan aja muter. Jadi kalau usah mikir temannya, golek-golek temannya, enggak boleh, bisa batal nanti anunya. Karena tawaf itu harus kusuk, ya. Posisi Ka'bah itu harus sebelah kiri, terus saja. Nanti kalau diputar-putar seperti ini bisa batal, ya. Makanya jangan. Kalaupun ketinggalan konconya di kanan ya udah hilang ya sudah, muter wae dhewe sampai 7 kali, kemudian nanti sholat di belakang makam Ibrahim ini, kemudian minum air zam-zam, udah naik ke sini. Di sini naik ya. Sini yang baru ya. Ini kan baru naik sini, nanti dia naik bukit itu dan sampailah kita di sofa. Nah, sofa. Sofa ini mulai dari sini, sofa ke Marwah, 1 kali putaran, ya. Nanti ada lampu hijau ini lagi-lagi kecil, ya. Rabil firwa hamba dan seterusnya. Nanti kita lihat ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Laksanakan aja. Nanti yang sudah 7 kali ya, Bapak yang sudah 7 kali mesti sampainya di Marwah. Jadi dari sofa Marwah 1 kali, kemudian dari Marwah ke sofa 2 kali, dari sofa ke Marwah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Berarti di sini pasti ketemu dengan temannya di sini. Ya. Yakin, mesti teman-temannya nunggu di situ. Ada teman-teman ditunggu di situ, nunggu nanti ada nggak yang belum sampai gitu ya. Nanti akan tunggu di sini. Ya. Next, kita teruskan ya. Nah, realnya seperti ini ya. Ini tadi pintu Ka'bah, ini tadi tempat sa'i. Jadi kita dari pintu Ka'bah berjalan ke sini, ya setelah sholat di belakang Ibrahim, minum air zam-zam di pojok sini, naik ke sini. Ya. Nanti akan ketemu di pojok sana Marwah, sofa, ya, untuk mulai sofa ke Marwah. Dan seterusnya, ya. Nanti detailnya pada waktu pendalaman. Next kita terus ya. Nah, ini bukit sofa, ditutup dengan kaca. Ini bukitnya ada batunya sih ya. Next. Kemudian kita mulai dari sini ya, dari bukit sofa, ya. Ini sofa start dari sini. Terus. Kemudian kita menuju ke Marwah. Ini start dari tadi akan naik ke sini ya. Terus. Kemudian kita mulai dari sofa ke Marwah. Sofa sana, Marwah ke sini, ya. Ini ada batasannya. Di sini ada tempat kursi roda jalan ke sini, ya. Ini artinya bisa naik kendaraan-kendaraannya itu ke kursi roda. Next terus. Kemudian ini, ya, dia udah mulai melaksanakan sofa Marwah, ya. Kemudian sampai ke lampu hijau ini, di bawah lampu hijau itu ada garisnya. Nanti bagi bapak lagi kecil. Inna sofa wal marwat Rabil fir warham wa'fu wa taqarrab sampai ke sana. Ini tidak anu juga, tapi itu adalah doa-doa yang dibuat oleh para ulama gitu ya. Boleh membaca apa saja di sini. Tapi yang pokok sunahnya lari kecil ya di sini. Ini bisa lari kecil. Ini dari sini ya. Nah ini ya. Orang mulai lari kecil di sini ya. Ah itu. Ya. Sampai ke pojok sana selesai jalan lagi. Kemudian sampailah kita di Marwah. Sampai seterusnya. Sofa Marwah. Ini ya. Ini. Di bawah ini kita lari kecil. Nanti akan lebih jelas lagi pada waktu pendalaman. Makanya ikut terus kajian-kajian dari IPHI. Next. Ini sampailah di Bukit Marwah. Ya. Saya Bukit Marwah ini yang ke-7 yang terakhir. Kemudian terakhir berdoa, selesai melaksanakan sa'i. Ya. Sampai di sini selesailah pelaksanaan dari sa'i. Terus. Kemudian habis itu kita tahalul. Jadi yang terakhir setelah sampai ke sofa Marwah yang ke-7 kali kemudian ditahalul. Syarat tahalul adalah kita harus tahalul lebih dulu, kita harus potong rambut dulu untuk diri kita sendiri atau dipotongkan orang lain, baru boleh motong orang lain. Baru boleh motong rambut orang lain, ya. Di sini posisi tidak usah digundulkan dulu. Sedikit saja. Nanti kalau ingin gundul pada waktu setelah melaksanakan ibadah haji, ya. Setelah melaksanakan lempar jumrah akobah. Nanti habis ini kita akan menjelaskan haji. Selesailah ibadah umrah kita, ya. Pas lebih 5 menit. Next. Terus Mas. Kalau ibu seperti itu, ya. Kemudian terakhir kita menunggu hari tarwiyah, ya. Tanggal 8 Zulhijjah. Ini sudah selesai. Cuma ibu-ibu menunggu. Jadi selesai tadi umrah selesai, kita sudah seperti orang biasa, berpakaian biasa, hidup biasa. Memperbanyak sholat di Masjidil Haram ya di sini. Next ya. Ya terus next.
Kemudian menunggu sampai waktu kita akan melaksanakan tanggal ini. Yuk, habis selesai. Selesailah ibadah umroh. Ya. Nanti habis itu kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, 8 Zulhijjah sementara 1 pekan ini kita menunggu waktu akan melaksanakan ibadah haji. Ya. Besok kita akan masuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Rabu akan datang pelaksanaan ibadah haji. Itu ya. Gampang ya. Apa tadi? Umroh, berihram, tawaf, tahallul, selesai. Tengok-tengok nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Udah ya? Saya begitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti pada waktu pendalaman tawaf, pada pendalaman sa'i, pada pendalaman ihram dan seterusnya. Nanti akan diisi oleh para ustadz-ustadz kita. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah, demikian tadi materi untuk kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Sekali lagi pengumuman dari Masjid Agung Surakarta mulai tanggal 2 Desember setiap hari Jumat pagi dilaksanakan juga manasik haji oleh panitia Masjid Agung Surakarta. Mohon Bapak Ibu untuk bisa juga hadir mengikuti manasik tersebut. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.